Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sore, Bapak Ibu yang saya kasihi, pada kesempatan kali ini karena sesuatu halangan yang terjadi dari negeri kita, saat ini kita tahu bahwa wabah penyakit COVID-19 sedang melanda negeri kita. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengambil peran bagian dengan tinggal di rumah. Karena itu pada kesempatan sore hari ini kita sejenak mengambil sebuah renungkan singkat dari firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu bisa baca semua dari kisah Yosafat ini, tapi saya akan baca dari ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok barulah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Puji Tuhan, ini ayat firman Tuhan yang akan kita baca tadi, memberitahukan sebuah kemenangan gitu ya, yang diraih oleh Yosafat dan pasukan Israel. Bagaimana awalnya mereka sangat ketakutan. Di ayat yang pertama, ketika mereka mendengar bahwa akan ada serangan besar menyerang bangsa ini, mereka takut. Mereka tahu bahwa musuh tidak seimbang dengan kekuatan mereka. Mereka ketakutan. Di ayat 3 dikatakan,
ketika Yosafat mendengar bahwa laskar besar itu sedang menyerang mereka, menuju ke arah mereka, Yosafat menjadi takut. Tapi satu hal yang saya ambil gitu ya dari cerita ini, ada 4 poin yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menghadapi sebuah ketakutan, sebuah serangan. Saat ini kita sedang ada dalam sebuah ketakutan mungkin yang melanda bagi banyak manusia, kekhawatiran, kecemasan atas datangnya bahaya virus corona yang menyerang banyak umat manusia. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa melihat di televisi berapa banyak jumlah kematian yang sudah terjadi. Tapi biarlah ini kita mau tetap ada dalam sebuah janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita, Tuhan berjanji menolong kita. Maka kita akan belajar dari firman Tuhan sore hari ini tentang Yosafat, bagaimana raja ini mengalahkan sebuah pasukan besar yang saat itu tidak pernah mereka sangka gitu ya. Poin pertama yang ingin saya bagikan adalah ketika apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi banyak masalah, ketika kita banyak menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi banyak hal yang membuat kita cemas, membuat setiap orang ketakutan masing-masing. Biarlah saat ini apapun, saya mau kasih tahu, apapun yang Anda miliki, apapun yang ada tinggal, tidak ada satupun yang bisa engkau andalkan. Yang bisa engkau andalkan cuma Tuhan. Yosafat dan pasukannya tidak punya satu kekuatan. Mereka tidak bisa mengandalkan apapun, teman siapapun, tapi mereka masih punya Allah ya. Dan sore hari ini kita akan belajar ketika hanya Allah yang tersisa, hanya Tuhan yang bisa kita miliki, itu sudah cukup buat kita. Cukup buat kita untuk kita bisa melewati bahkan mengalahkan segala musuh yang ada di depan kita. Milikilah Allah sebagai yang terutama, miliki Dia sebagai satu-satunya yang terutama dalam hidupmu, karena di dalam Dia ada satu pengharapan, ada jalan keluar, ada kemenangan. Poin pertama yang akan kita pelajari, apa yang akan terjadi ketika kita punya Allah gitu ya. Apa yang terjadi, apa yang akan kita hadapi ketika kita tetap punya Allah, satu-satunya yang tersisa dalam hidup kita. Yang pertama, dikatakan di ayat yang ketiga, ketika Yosafat tahu bahwa musuh sedang menyerang dia takut. Tapi dia mengambil sebuah keputusan yang benar, dia mencari Tuhan. Nah, sore hari ini saya menghimbau setiap umat percaya, setiap kita jemaat Nafiri khususnya, cari Tuhan lebih dari apapun yang ada di hidupmu. Cari Dia, gitu ya, berseru kepadanya, karena ini adalah momen penting di mana kita satu-satunya sebagai orang percaya, gitu ya, dimanapun Anda berada, Anda tidak bisa mengandalkan apapun yang ada pada kalian, apapun yang engkau miliki, apapun yang engkau andalkan manusia, jabatan siapapun saat ini tidak bisa menolongmu. Ya. Satu-satunya yang bisa engkau andalkan hanya Tuhan. Dan kalaupun Yosafat dan pasukan Israel, mereka tahu mereka nggak bisa mengandalkan siapapun, tapi mereka punya sebuah keputusan yang benar, mencari Tuhan. Saat ini, hendaknya engkau mencari Tuhan dengan sebuah kesungguhan. Cari Tuhan dimanapun kau ada, meskipun kau tidak bisa datang di gereja untuk beribadah, tapi itu tidak menghalangi engkau untuk cari Tuhan di rumahmu masing-masing. Pada setiap waktu, setiap saat, cari Dia, berseru padanya, apapun yang sedang menjadi bebanmu, apapun yang sedang menjadi ketakutanmu, katakan kepadanya, karena Dia berjanji. Matius 11 ayat 28 dikatakan, barang siapa yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan satu kelegaan. Ketika engkau datang, apapun yang menjadi ketakutanmu, setidaknya Tuhan sudah memberikan satu jalan keluar. Datang padanya, cari Dia, dan berseru kepadanya. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-12, Yosafat menyerukan bagi setiap jemaah saat itu, bagi orang-orang Israel, untuk dia mencari Tuhan. Dan mereka katakan di ayat yang ke-12, mata mereka tertuju kepada Tuhan ya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mungkin saat ini kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya tantangan di luar berita yang engkau dengar, engkau tahu bahwa virus ini menyerang banyak manusia dan banyak tenaga medis, banyak semua orang yang terlibat di dalamnya gitu ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita melihat berita, kita akan semakin khawatir, kita akan semakin takut. Tapi saya menghimbau, ketika saat ini engkau mendengar firman Tuhan, engkau tidak tahu apa yang harus engkau kerjakan, cukup satu yang harus kau lakukan saat ini, pandang Dia. Pandang Tuhanmu yang selalu ada, yang tidak pernah meninggalkan kau. Yosafat mengambil sebuah keputusan benar. Ketika dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan,
dia memandang matanya memandang kepada Tuhannya, ya. Memandang kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan ini sangat penting, saudara-saudara. Kenapa? Ketika engkau ada di tengah badai, ketika engkau ada di tengah halangan, tantangan saat ini, masalah dan apapun yang terjadi di sekelilingmu, berita-berita yang akan membuat semakin takut, ketika engkau tidak memfokuskan pandanganmu hanya kepada Tuhanmu, maka itu akan bisa membuat kakimu tersandung, membuat langkahmu tidak akan tegap lagi, membuat engkau mudah goyah kiri dan kanan. Semua berita yang datang membuat engkau semakin goyah, imanmu akan semakin turun, imanmu akan tergoncangkan. Masih ingat cerita ketika Tuhan menyuruh perintah murid-muridnya untuk pergi ke seberang danau. Mereka ketika ada di sebuah perahu, ada sebuah badai yang terjadi. Murid-murid begitu ketakutan. Hanya satu orang yang punya reaksi cepat, Petrus. Ketika dia mendengar suara Tuhan, dia katakan, ketika kalau memang itu engkau Tuhan, suruh aku datang. Dan Petrus berani mengambil sebuah langkah iman untuk melangkahkan kakinya keluar dari sebuah perahu yang saat itu juga mengalami badai. Kita tahu ceritanya, Petrus berhasil melangkahkan kakinya. Tapi ketika dia melihat sekelilingnya, kondisi badai, angin, laut, kegelapan, dia goyah dan dia tenggelam. Ya, saat ini saya tidak tahu apapun beban yang sedang kau pikirkan, apapun beban yang sedang kau tanggung, tapi satu firman Tuhan yang datang pada kita, ya, firman Tuhan dari Yosafat dari 2 Tawarik 20, kita tahu saat ini cara yang terbaik, cara yang harus kita kerjakan, cari Tuhan lebih dari apapun, dan tetap fokuskan pandangan matamu hanya kepada Dia, karena Dialah satu-satunya kekuatanmu. Ketika Dia ada di dekatmu, ketika engkau tetap melihat Dia, maka engkau tidak akan takut. Apapun yang terjadi, engkau akan mampu melewatinya. Yang ketiga, poin ketiga yang akan kita ambil dari cerita ini adalah taat kepada firman. Taat kepada firman. Ya, ini menjadi satu perenungan untuk kita. Melakukan apa yang sebenarnya Tuhan mau. Taat kepada firman bukan hanya ketika kita ada di dalam gereja, ya, bukan hanya ketika kita mendengar firman yang mengenakkan daging kita, firman yang tentang janji, berkat dan segalanya, tapi seluruh perintah Allah yang ada di dalam Alkitab ini adalah firman bagi kita. Apapun firman yang datang kepadamu harus engkau lakukan, meskipun mungkin secara daging engkau tidak suka, ya. Meskipun secara daging mungkin engkau nggak mau melakukannya, tapi kita mau belajar sore hari ini tetap taat kepada firman. Itu poin yang terpenting. Kenapa? Karena ketaatan kepada firman membuka sebuah kunci untuk kita bisa meraih sebuah kemenangan, ya. Taat kepada firman, kalau kita mau belajar tentang banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana seorang Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka harus diperhadapkan pada dapur api, mereka harus mati, mereka tetap taat kepada firman. Mereka tahu mereka tidak boleh menyembah patung, mereka tidak boleh melanggar apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka mengambil bagian itu, mereka mau, dan mereka katakan, meskipun kami harus mati, mereka tetap akan lakukan itu. Mereka enggak bersedia menyembah patung. Dan kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego tetap masuk dalam dapur api. Tapi ketika Anda baca di Daniel, mereka tidak mati, ya. Mereka tidak dibiarkan hangus, mereka tidak dibiarkan terbakar di dalam dapur api, tetapi karena ketaatan mereka untuk tetap menyembah Tuhannya, mereka tetap memperoleh hidup. Malaikat Tuhan ada di tengah mereka, meskipun mereka di dapur api, mereka masuk, mereka tidak lepas dari dapur api, mereka masuk dengan sebuah risiko mati. Tapi Tuhan tidak biarkan mereka mati. Ketaatan mereka berbuahkan hasil kemenangan, kehidupan, bahkan membuat setiap orang yang melihat mereka saat itu mempermuliakan Tuhan. Biar kita mengambil bagian kita taat, masing-masing taat pada firman yang Tuhan perintahkan. Apapun, sekecil apapun, engkau harus belajar untuk taat. Percayalah, siapa yang taat akan memperoleh upah dari Tuhan. Poin yang terakhir yang akan kita ambil ada di ayat 21, nanti dibaca secara komplit di rumah. Ayat 21 dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Poin terakhir yang akan kita ambil adalah persembahkanlah selalu pujian syukur bagi Dia, ya. Apapun beban yang sedang kau tanggung saat ini, mungkin berat, mungkin kepalamu pusing, mungkin tidak ada jalan keluar yang kau pandang, tapi tetap ucapkan syukur, tetap nyanyikan pujian syukur bagi Dia. Kenapa? Karena pujian syukur menghadirkan sebuah hadirat Tuhan. Masih ingat ketika Paulus dan Silas ada di dalam sebuah penjara, mereka lepas karena pujian, karena ucapan syukur, karena nyanyian. Dan biarlah saat ini
kita juga mau ambil sebuah bagian. Di rumah masing-masing, setiap saat, setiap waktu, ambil waktu untuk kau tetap mengadakan sebuah mezbah doa, nyanyikan pujian penyembahan bagi Tuhan, arahkan pandangan matamu bagi Dia, cari Dia dalam sebuah renungan doa, cari Dia setiap saat dalam firman-Nya, maka engkau akan mendapatkan kekuatan, engkau akan mendapatkan kemenangan, dan engkau akan melewati masalah ini, masalah tantangan ini sampai dengan akhirnya. Ini renungan firman Tuhan sore hari ini. Biar menjadi sebuah kesimpulan bagi kita. Ketika Allah menjadi satu-satunya yang engkau miliki, cuman Tuhan yang engkau miliki, itu sudah berarti bahwa kita sudah memiliki segala yang dibutuhkan dalam hidup. Karena di dalam Dia ada segala-segalanya. Di dalam Dia ada sumber kekuatan, ada sumber berkat, ada sumber kemenangan, bahkan ada sumber kesembuhan. Segala yang kau perlukan, hanya Dialah satu-satunya. Terima kasih, ini renungan firman Tuhan. Saya mengimbau semua jemaat Nafiri tetap ambil bagian dalam tugas masing-masing, berdoa, jangan tinggalkan Tuhan, tetap teguh melangkah dengan iman, dan nantikan Dia bekerja dalam hidupmu. Di dalam Tuhan kita ada kemenangan. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus kita selalu menang. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar tadi. Mari kita akan tutup dalam doa. Saya mengajak semua jemaat tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu, setiap berkat-Mu, setiap kemenangan yang telah Engkau berikan sepanjang hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, segala apapun yang kami miliki, itu tidak ada artinya ketika kami tidak mempunyai Engkau. Tapi kami bersyukur kalau kami masih punya Engkau. Kami punya Engkau Allah yang luar biasa, dan kami bangga karenanya. Sekalipun Tuhan kami tidak memiliki apapun, kami percaya Tuhan, Engkau lah satu-satunya kekuatan kami, menjadi perisai dalam segala apapun tantangan saat ini. Bahkan izinkan kami pada kesempatan malam ini Tuhan juga berdoa bagi segenap bangsa negara kami, bagi seluruh isi negeri ini Bapa. Kiranya Tuhan yang campur tangan untuk tetap pegang kendali. Apapun boleh terjadi, tapi biar itu tidak menggoncangkan setiap iman percaya. Bahkan Tuhan yang akan lalukan setiap kuasa penyakit saat ini. Tuhan yang akan lalukan semua apapun wabah penyakit dalam kehidupan negeri kami. Semuanya boleh berlalu dengan tenang. Ketika kami boleh melihat bahwa Engkau bekerja untuk melindungi setiap para pemimpin kami, para penegak hukum, para tenaga medis, semua yang terlibat dalam perjuangan untuk mewabah virus ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan menolong mereka, melindungi mereka, bahkan Tuhan yang akan menjagai dan memberkati mereka. Jagai juga setiap gereja-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, setiap sidang jemaat-Mu, khususnya Nafiri di tempat ini. Kami serahkan semua sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai mereka, memegang teguh setiap tangan mereka untuk mereka melangkah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apapun yang harus mereka kerjakan, Tuhan yang akan tolong, berkati mereka dalam tangan-tangan mereka. Cukupkan setiap apa yang jadi kebutuhan rumah tangga mereka. Bahkan biarlah setiap hati mereka tetap memuji Engkau, hati mereka tetap terarah hanya kepadamu. Ucapan syukur boleh tetap tinggal dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan menjagai seluruh jemaat Nafiri mulai dari anak-anak sampai kaum tua. Kembalikan mereka pada minggu ke depan untuk mereka boleh datang berbakti kepadamu. Mereka boleh tetap memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa. Sekalipun hanya Engkau Tuhan yang kami miliki, kami tetap tahu bahwa kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak pernah takut, kami tidak akan pernah kelaparan, sebab Tuhan memelihara kehidupan kami sepanjang hari kami, sepanjang masa kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, doa kami pada malam hari ini seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.